Selamat siang, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Di kesempatan siang hari ini, saya juga ikut partisipasi mengomentari adanya berita viral yang dihembus oleh seseorang yang memiliki nama yaitu Hanifah Sutrisna. Dia menyatakan bahwa artis nasional Raffi Ahmad mempunyai rekening gendut. Nah, terkait masalah rekening gendut dan diduga juga Raffi Ahmad ini terindikasi menampung dalam rekening gendutnya itu dari para pihak koruptor ataupun hal-hal yang memang diduga ada tindak pidana. Nah, Hanifah Sutrisna begitu sangat yakinnya membuat statement di media, bahkan dia memerintahkan KPK, Bareskrim Polri, maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut atau menindaklanjuti dari permasalahan yang akan membelit Raffi Ahmad. Bagi saya ini hal yang tidak pas, tidak elok, karena kenapa? Saat ini kita tahu Raffi Ahmad masuk di dalam tim pemenangan Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming untuk mendukung paslon nomor 2 menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kita tahu pencoblosan tinggal beberapa hari lagi, dan yang kita sangat sayangkan adalah mendekati hari-hari demikian ada lontaran yang dilakukan oleh si Hanifah Sutrisna. Namun yang menarik dan anehnya, Hanifah Sutrisna tidak membuat laporan resmi ke instrumen penegak hukum, baik itu KPK, Bareskrim Polri, ataupun pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dia hanya mengungkap di media online. Nah, saya berharap ini bukan hanya untuk menjatuhkan seorang Raffi Ahmad yang kita tahu dia adalah anak muda yang kreatif, pekerja keras, dan menjadi tulang punggung keluarganya. Namun, hak seseorang untuk melapor atau dilapor itu adalah diatur di dalam undang-undang, diatur di negara kita. Karena negara kita menganut hukum adalah sebagai panglima. Nah, yang bisa kita sampaikan dalam hal ini terkait tindak pidana pencucian uang yang umum yang harus masyarakat tahu bahwa dugaan pencucian uang ataupun daripada gratifikasi tersebut itu adalah adanya satu upaya menyembunyikan atau menyamarkan daripada asal-usul uang dan harta benda ataupun benda-benda lainnya ataupun aset-aset berupa tanah yang diduga dari hasil satu tindak pidana menjadi sesuatu yang legal atau bersih. Nah, itu daripada apa yang unsur-unsur umum dalam hal tindak pidana pencucian uang atau money laundry, di mana ini termuat di Undang-Undang Nomor 8 di tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam hal ini yang bisa kita sampaikan, Raffi Ahmad ada dua penting yang harus dilakukan untuk menjaga reputasi nama baik dia dan resiko hukum. Saran saya, Raffi Ahmad segera melaporkan ke PPATK terkait rekening-rekening semar atau rekening gendut yang dikatakan oleh orang yang bernama Hanafi Sutrisna, agar PPATK bisa menelusuri, bisa men-tracing, dan bisa membuktikan bahwa apa yang diduga oleh orang yang bernama si Hanisa Sutrisna ini itu tidak benar. Dan ini adalah kewajiban Raffi Ahmad untuk segera melaporkan kepada PPATK. Dan Raffi Ahmad gak usah takut. Di pasal 29 tindak pidana pencucian uang itu telah ditentukan, telah diatur bahwa seseorang atau lembaga atau pihak yang telah melaporkan terkait transaksi yang ada di dalam rekeningnya, asal muasal uang, aset, dan seterusnya, maka tidak bisa dituntut secara perdata ataupun dilaporkan secara pidana. Karena ini yang memang akan betul bisa membuat clear masalah yang menjerat Raffi Ahmad karena ada tuduhan atau dugaan yang dilontarkan oleh seseorang bernama Hanifah Sutrisna ini. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Raffi Ahmad tetap semangat, tetap kreatif, dukung selalu paslon nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran. Gak usah khawatir, segera ke PPATK dan sesuai di aturan hukum pasal 29 Undang-Undang TPPI tadi tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Anda dilindungi hak-haknya, baik reputasi secara nama baik ataupun resiko hukum yang akan membelit Raffi Ahmad. Itu yang bisa kita sampaikan. Saya advokat Dr. Togas Tumorang, tetap menjunjung praduga tidak bersalah dan jangan ada menghakimi orang lain tanpa ada satu putusan ingkrah dari pengadilan. Salam Officium Nobile.